Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel, channelnya berita dan gosip kesayangan. 271 triliun rupiah tidak ada apa-apanya. Muncul isu korupsi Rafael Alun 3.000 triliun rupiah yang dananya mengalir ke 25 artis. Siapa saja selebritis tersebut? Alangkah terkejutnya jika korupsi 271 triliun rupiah ternyata masih belum ada apa-apanya. Muncul lagi isu korupsi yang dilakukan Rafael Alun dengan nilai fantastis 3.000 triliun rupiah. Kabarnya korupsi 3.000 triliun rupiah tersebut dananya sudah lama mengalir ke 25 artis-artis. Lantas artis mana saja yang dialiri dana korupsi 3.000 triliun tersebut? Gila, korupsi besar-besaran, kata akun Mbok Serintil, dikutip oleh Lombok Insider dari Instagram lambe_danu pada hari Jumat tanggal 19 April 2024. Setelah heboh korupsi 271 triliun rupiah, lanjut akun Mbok Serintil, ternyata ada korupsi yang lebih besar lagi, ujar akun Mbok Serintil, yang dikorupsi Rafael Alun sebesar 3.000 triliun rupiah, tutun akun Mbok Serintil, yang dananya mengalir ke 25 artis pencucian uangnya, ucap akun Mbok Serintil. Namun sayang, akun dengan nama akun Mbok Serintil tidak membeberkan nama-nama artis yang dialiri dana. Hingga kini Rafael Alun masih ditahan dan kabarnya akan dimiskinkan. Netizen pun menyambut dengan rasa penasaran perihal korupsi 3.000 triliun rupiah ini. 3.000 triliun rupiah gimana ngitungnya, kata netizen. Pasti heboh banget ini, cannot wait, kata netizen. Dahlah, nggak usah heboh, paling nanti hukumannya ringan, kata netizen. Gimana itu banyaknya 3.000 triliun rupiah, kata netizen. Kalau seandainya benar, parah banget, kata netizen. Netizen tampak ragu jika kasus 3.000 triliun rupiah korupsi tersebut akan bisa terungkap. Warganet pun menanti perkembangan kasus tersebut. Fantastis, rugikan negara 3.000 triliun rupiah. 12 tahun Rafael Alun Trisambodo tumpuk pundi-pundi kekayaan hasil korupsi. Fantastis, rugikan negara 3.000 triliun. 12 tahun Rafael Alun Trisambodo tumpuk pundi-pundi kekayaan hasil korupsi. Rafael Alun Trisambodo atau RAT bergelimang harta dalam jumlah melebihi kasus korupsi timah yang dilakukan oleh Harvey Moise yang merugikan negara sebesar 271 triliun rupiah. Kembali ramai diperbincangkan kasus Rafael Alun Trisambodo diduga tidak alami perkembangan. Miliki jabatan sebagai mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan berhasil jadikan Rafael sebagai miliarder dadakan. Kasus ini terbongkar usai anaknya yaitu Mario Dendi yang kini jadi tersangka akibat lakukan kekerasan. Mendadak viral, Mario Dendi dicurigai banyak orang karena sering memamerkan kekayaan. Tak disangka hal itu justru membuka tabiat ayahnya yang mulai terbawa namanya akibat tingkah laku sang anak. Rafael Alun yang kini berstatus sebagai tersangka kasus korupsi dan gratifikasi, bahkan KPK mensyaratkan menerapkan pasal pencucian uang atau money laundry. Uang yang fantastis ini mengalir di berbagai puluhan pihak yang kini belum terdeteksi siapa saja pelakunya. Hal ini berawal dari kekayaan Rafael yang ditemukan sebanyak 56,1 miliar rupiah dan mengalir ke penemuan deretan aset bernilai fantastis. Pundi-pundi yang kini sudah mengalir di berbagai aset bahkan kepada calon pelaku baru yang belum semua berhasil diselidiki. Bahkan kini kasus Rafael bak hilang ditelan bumi. Namun tak gentarnya netizen Indonesia yang berhasil mempopulerkan kembali kasus ini dengan harapan mampu memberikan titik terang serta menemukan kembali keseluruhan aset serta pelaku yang bekerja sama di dalamnya. Profil dan biodata Rafael Alun Trisambodo.
Profil dan biodata Rafael Alun Sambodo, pegawai negeri yang berharta 56 miliar. Rafael Alun Trisambodo, ayah penganiaya anak pengurus GP Ansor, akhirnya dicopot dari jabatannya sebagai pejabat di Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Seperti diketahui, jabatan Rafael sebelum dicopot adalah Kepala Bagian Umum DJP Kantor Wilayah Jakarta Selatan II. Pencopotan itu diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurut Sri Mulyani, pencopotan terhadap Rafael untuk memeriksa harta kekayaannya yang dianggap mencurigakan. Dalam rangka untuk Kementerian Keuangan untuk melakukan pemeriksaan, maka mulai hari ini Saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya, ujarnya dalam konferensi pers di kantor pusat Ditjen Pajak Jakarta yang ditayangkan YouTube Kompas TV. Sri Mulyani mengungkapkan pencopotan ini berdasarkan pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Lebih lanjut, Sri Mulyani meminta agar pemeriksaan harta kekayaan Rafael dilakukan dengan teliti dan dapat menetapkan tingkat hukuman bagi yang bersangkutan. Profil Rafael Alun Trisambodo. Berikut ini adalah profil Rafael Alun Trisambodo, ayah dari pelaku penganiayaan anak seorang petinggi GP Ansor yang kini ikut disorot publik. Pasalnya, Rafael Alun Trisambodo bukan orang sembarangan. Ia bahkan disebut-sebut sebagai pejabat pajak di wilayah Jakarta Selatan. Namanya terseret dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya Mario Dendi Satrio. Tak hanya itu, profilnya juga menjadi sorotan lantaran anaknya memperlihatkan gaya hidup mewah. Profil Rafael Alun Trisambodo. Berikut ini adalah profil Rafael Alun Trisambodo. Tak hanya itu, profilnya juga menjadi sorotan lantaran anaknya memperlihatkan gaya hidup mewah. Lantas siapa sosok Rafael Alun Trisambodo? Rafael Alun Trisambodo memang bekerja di lingkungan perpajakan di Jakarta Selatan. Ia dilantik oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 24 Agustus 2020 lalu. Sebelum dipercaya menjadi Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, Rafael Alun diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen. Rafael Alun juga pernah menjadi penyidik Kanwil DJP Jawa Tengah I. Ayah Mario Dendi itu juga pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak Kanwil DJP Jawa Timur I. Data dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN KPK, Rafael Alun Trisambodo terakhir kali melaporkan kekayaannya pada 31 Desember 2021 lalu. Harta Rafael Alun Trisambodo. Harta Rafael Alun Trisambodo, ayah Mario Dendi Satrio penganiaya anak pengurus GP Ansor, ternyata cuma beda sedikit dengan Sri Mulyani. Berdasarkan penelusuran di lhkpn.kpk.go.id, kekayaan milik Rafael jauh lebih tinggi ketimbang Direktur Jenderal Pajak saat ini, Suryo Utomo, yang hanya 14,4 miliar rupiah. Tak hanya itu, ketika dibandingkan dengan harta kekayaan Menteri Keuangan atau Menko Sri Mulyani, harta milik Rafael tidak terpaut terlalu jauh. Adapun harta kekayaan Sri Mulyani berdasarkan laporan yang disampaikan pada 31 Maret 2022 lalu mencapai 58 miliar rupiah. Sehingga selisih harta Rafael Alun dengan Sri Mulyani hanya sekitar 1,9 rupiah. Padahal jika dirunut, Rafael Alun adalah pejabat eselon 3 Dirjen Pajak. Untuk selengkapnya berikut daftar lengkap kekayaan Rafael Alun Trisambodo, Sri Mulyani, dan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, dikutip dari lkhpn.kpk.go.id. 1. Harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo. A. Tanah dan bangunan 51.937.781.000 rupiah. Tanah seluas 525 meter persegi di Kabupaten Kota Sleman, hasil sendiri 75 juta rupiah. Tanah dan bangunan seluas 337 meter persegi per
115 meter persegi di Kabupaten Kota Manado hasil sendiri Rp182.113.000. 3. Tanah dan bangunan seluas 528 meter persegi per 150 meter persegi di Kabupaten Kota Manado hasil sendiri Rp326.205.000. 4. Tanah seluas 300 meter persegi di Kabupaten Kota Manado hasil sendiri Rp90.060.000. 5. Tanah dan bangunan seluas 78 meter persegi per 120 meter persegi di Kabupaten Kota Jakarta Barat hibah tanpa akta Rp1.260.090.090. 6. Tanah di bangunan seluas 324 meter persegi per 502 meter persegi di Kabupaten Kota Jakarta Selatan hasil sendiri Rp13.559.380.000. Tanah dan bangunan seluas 766 meter persegi per 559 meter persegi di Kabupaten Kota Jakarta Barat hasil sendiri Rp21.911.638.000. 8. Tanah dan bangunan seluas 1.369 meter persegi per 150 meter persegi di Kabupaten Kota Jakarta Barat hibah tanpa akta Rp9.316.045.000. 9. Tanah dan bangunan seluas 300 meter persegi per 265 meter persegi di Kabupaten Kota Jakarta Barat hasil sendiri Rp4.811.500.000. 10. Tanah seluas 69 meter persegi di Kabupaten Kota Sleman warisan Rp138 juta. 11. Tanah seluas 178,5 meter persegi di Kota Sleman warisan Rp267.750.000. Alat transportasi dan mesin Rp425.000. 1. Mobil Toyota Camry sedan tahun 2008 hasil sendiri Rp125 juta. Mobil Toyota Kijang tahun 2018 hasil sendiri Rp300 juta. C. Harta bergerak lainnya Rp420 juta. D. Surat berharga Rp1.556.707.379. E. Kas dan setara kas Rp1.345.821.529. Harta lainnya Rp419.040.381. Subtotal Rp56.150.350.289. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.